Dalam presentasi ini, saya membagi menjadi dua materi. Yang pertama materi dasar, yaitu penyuluhan anti korupsi, dan materi lanjutannya yaitu melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dengan subjudul peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi. Sebelumnya saya mau berterima kasih karena sudah kepada partisipan yang sudah datang, sudah hadir mau meluangkan waktunya dalam penyuluhan ini. Baik, kalau gitu saya mulai saja di materi pertama, yaitu penyuluhan anti korupsi. Adapun pokok pembahasan dalam penyuluhan ini ada 15. Mengingat waktu, saya akan membahas sedikit-sedikit saja. Nanti jika ada pertanyaan bisa tolong dicatatkan di kolom chat. Baik, pokok pembahasan pertama mengenai pengertian korupsi. Korupsi asal katanya dari bahasa Latin, corruption, corruptus, bahasa Inggris, corruption, corrupt, bahasa Prancis, bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia yaitu korupsi. Artinya keburukan, kebusukan, ketidakjujuran, kebejatan, tidak bermoral, tidak jujur, dan lain-lain. Faktor dan teori penyebab korupsi, Profesor Andi Hamzah menyatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yaitu kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri, latar belakang budaya atau kultur Indonesia, manajemen yang kurang baik, dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, serta adanya anggapan bahwa korupsi adalah modernisasi. Adapun beberapa teori mengenai penyebab terjadinya korupsi yaitu CDMA teori, Ghosn teori, Fraud Triangle teori, teori willingness and opportunity to corrupt, dan berikutnya teori berdasarkan motivasi pelaku, dan terakhir teori cost benefit model. Adapun dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu yang pertama pada tahun 99 diundangkan Undang-Undang Nomor 28 serta TAP MPR Nomor 10 /MPR tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dilanjutkan dengan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Lalu ada juga Undang-Undang KPK, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, dan diperbarui di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Selain itu juga ada Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Tipikor Pasal 41 dan 42, maka dibentuk peraturan pelaksana yaitu peraturan pemerintah mengenai peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi. Terkait dengan tindak pidana korupsi itu sendiri, dibentuk Undang-Undang TPPU yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi? Tindak pidana korupsi itu kalau dilihat dari unsurnya, tindak itu artinya perbuatan, pidana artinya perbuatan tersebut dapat dipidana. Korupsi ini jenis perbuatannya, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan korupsi. Dasar pemidanaan dari perbuatan korupsi ada di pasal 2, pasal 3, pasal 13, dan pasal 15 Undang-Undang Tipikor. Dari keempat pasal tersebut dibagi menjadi 7 kategori delik korupsi. Delik ini istilah lain dari tindak pidana. 7 kategori tersebut adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Perbedaan antara gratifikasi, suap, pemerasan, dan uang pelicin. Dalam suap, terjadi tindakan timbal balik, ada pemberi suap dan penerima suap. Kalau pemerasan, inisiatifnya itu dari pegawai negeri atau pelayan publik.
uang pelicin juga ada inisiatifnya dari pegawai negeri atau pelayan publik, tapi tujuan dari uang pelicin ini yaitu agar pelayanan yang diberikan lebih cepat. Gratifikasi maksudnya ini adalah pemberian hadiah bagi pihak yang bisa memperlancar terjadinya tujuan yang diinginkan oleh si pemberi uang atau si pemberi hadiah tersebut. Adapun dampak korupsi secara garis besar misalnya adalah naiknya atau mahalnya harga alat-alat kesehatan, meningkatnya angka kematian ibu melahirkan, meningkatnya angka kematian bayi, penurunan kualitas gizi anak, meningkatnya angka putus sekolah, tingkat pengangguran yang tinggi, tingginya biaya pendidikan. Adapun hubungan antara kerugian negara dengan hukuman atau pidana yang diberikan oleh pengadilan terhadap koruptor. Yang pertama, putusan pengadilan ternyata yang diberikan kepada koruptor malah lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa itu sendiri masih lebih rendah dibandingkan dengan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi itu sendiri. Selain itu, hukuman finansial kepada terpidana korupsi ternyata masih belum dapat menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan. Adanya tindakan korupsi tentu saja menimbulkan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh negara. Biaya tersebut misalnya pencegahan korupsi, seperti yang saya lakukan saat ini, yaitu melakukan pencegahan atau penyuluhan agar korupsi tidak dilakukan oleh setiap orang. Selain itu, jika ternyata ada perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana korupsi, maka terhadap perbuatan tersebut timbul biaya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan. Selain biaya proses tersebut, juga terdapat biaya pengadilan dan kejaksaan. Maksudnya di sini biaya bagi penegak hukumnya. Selain itu, terhadap pihak yang melakukan korupsi dan telah dinyatakan bersalah, maka terdapat atau timbul biaya penahanan dan biaya penjara. Strategi dan rencana aksi melakukan pemberantasan korupsi. Strateginya dalam melakukan pemberantasan korupsi yaitu represif, perbaikan sistem di pelayanan publik, edukasi, seperti melakukan penyuluhan dan kampanye. Adapun rencana aksi yaitu spesifik, measurable, attainable, relevan, dan timely. Spesifik di sini maksudnya target untuk melakukan penyuluhan itu harus tertentu, measurable, targetnya harus dapat diukur, attainable, targetnya harus dapat dicapai, relevan, targetnya harus relevan dengan si pemberi penyuluh, dan timely, dapat ditentukan waktunya. Kemudian, selain melakukan merencanakan strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi, dalam juga harus ditanamkan integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Adapun nilai-nilai anti korupsi yang harus dianut meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Usaha mencegah dan menentang korupsi. Adapun usaha mencegah dan menentang korupsi misalnya dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan, melakukan edukasi sedini mungkin, pengembalian uang negara, melakukan pengawasan melekat antara dari atasan kepada bawahan, melakukan sosialisasi penyuluhan anti korupsi, perbaikan sistem pengawasan, dan mempermudah sistem perizinan. Tujuan akhir dari usaha mencegah dan menentang korupsi yaitu menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka menunjang terwujudnya good governance. Sasarannya adalah menurunnya perbuatan korupsi, menurunnya jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan korupsi, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi, meningkatnya partisipasi masyarakat,
dalam menginformasikan perbuatan korupsi, terwujudnya sistem pengelolaan yang memiliki daya tangkal terhadap praktik-praktik korupsi, serta lebih efisien dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Adapun indikator keberhasilan pemberantasan korupsi adalah menurunnya presentasi tipikor, meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, meningkatnya pengembalian uang negara dari penyelesaian kasus korupsi, dan meningkatnya efektivitas sistem pengawasan. Hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Apabila korupsi tersebut banyak dilakukan, maka pelayanan publik semakin menurun, semakin mahal pelayanan kesehatan, begitu juga biaya pendidikan, daya beli masyarakat rendah, pajak semakin besar, dan biaya sosial yang dikeluarkan untuk menangani korupsi semakin bertambah. Terus sebagai perbandingan dengan negara lain, negara dengan indeks persepsi korupsi rendah misalnya adalah Denmark dan Finlandia. Berikutnya saya langsung masuk ke materi kedua, yaitu materi lanjutan mengenai peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi. Sebentar ya. Sebentar ya. Materi kedua yaitu melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dengan subjudul peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi. Saya membagi menjadi 7 pokok bahasan. Yang pertama dasar hukum, pengertian, kemudian siapa yang dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, tata cara pelaporan, pelayanan oleh penegak hukum, dan perlindungan hukum bagi pelapor, serta reward atau penghargaan bagi pelapor. Yang pertama dasar hukum. Dasar hukumnya yaitu pasal 41 Undang-Undang Tipikor Contoh PP 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini yang pertama dari Undang-Undang Tipikornya, yaitu dari pasal 41, bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, hak untuk memperoleh pelayanan yang diberikan oleh penegak hukum, hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum, dan hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang harus diberikan oleh penegak hukum dalam waktu paling lambat 30 hari, serta hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Siapa yang dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi? Yaitu setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat. Jadi di sini setiap orang bisa melakukan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi ke penegak hukum, jaksa, atau KPK.
Pelapor ini berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat bertanggung jawab kepada hukum. Maksudnya saran dan pendapat tersebut harus diberikan secara bertanggung jawab kepada penegak hukum dan atau KPK mengenai perkara tindak pidana korupsi. Tata cara pelaporan, yang pertama, informasi, keterangan, atau pendapat yang diberikan harus bertanggung jawab, yaitu tidak melanggar norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Disampaikan secara tertulis yang disertai dengan nama, alamat, serta fotokopi identitas pelapor. Juga dituliskan keterangan mengenai dugaan pelaku dan bukti-bukti permulaan. Adapun isi materi pengaduan mengenai jenis korupsi, dugaan penyimpangan yang dilakukan, kronologi kejadian, serta perkiraan kerugian negara. Atas pelaporan tersebut, penegak hukum wajib memberikan pelayanan dan jawaban atas laporan. Jawaban tersebut harus diberikan paling lambat 30 hari sejak pelaporan. Namun penegak hukum dapat menolak memberikan informasi atau jawaban tersebut apabila informasi atau jawaban tersebut terkait mengenai rahasia bank atau pos. Perlindungan hukum bagi pelapor dibagi menjadi 3, yaitu mengenai status hukum, rasa aman, dan kerahasiaan. Status hukum maksudnya status pelapor dijamin tetap dari statusnya pelapor atau saksi dan tidak diubah menjadi tersangka. Namun status ini, lanjut yang berikutnya, rasa aman. Perlindungan hukumnya ini maksudnya memberikan rasa aman, pengamanan fisik bagi pelapor dan keluarganya. Juga rasa aman saat mencari, memperoleh, dan memberikan informasi atau saat diminta hadir menjadi saksi. Selain itu juga perlindungan hukum berupa kerahasiaan identitas pelapor dan isi informasi yang dirahasiakan. Di Undang-Undang KPK berkewajiban memberikan perlindungan berupa jaminan keamanan. Dalam penjelasan pasal 15 ayat 1-nya disebutkan bahwa perlindungan tersebut dapat berupa meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor, melakukan evakuasi, dan perlindungan hukum. Di sini terdapat catatan bahwa perlindungan ini tidak diberikan apabila ditemukan bukti yang cukup bahwa ternyata pelapor sendiri terlibat korupsi tersebut atau pelapor dikenai tuntutan dalam perkara lain. Bagi pelapor yang ternyata hasil laporannya itu benar bahwa si terduga atau terdakwa ini bisa dilimpahkan ke pengadilan negeri kasusnya, maka diberikan piagam bagi pelapor tersebut. Atau bisa juga reward-nya berupa premi, paling banyak 2/mil dari nilai kerugian yang dikembalikan, yang mana premi tersebut diserahkan oleh Jaksa Agung kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa berkekuatan hukum tetap. Sekian presentasi dari saya. Lebihnya